Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menunjukkan bahwa perbuatan untuk memperingatkan saudara-saudari kita yang berbuat salah itu merupakan salah satu jalan untuk mendorong orang lain supaya bertobat dan melakukan yang baik. Tindakan kasih itu menjadi jiwa dalam nasihat itu, sehingga arah dan tujuannya adalah kebaikan dan kebenaran. Yesus menunjukkan proses dalam menyadarkan orang berdosa. Teguran itu awalnya bersifat pribadi, apabila ada kendala, baru dimintakan pendapat orang lain, lalu sampai ia mendengarkan nasihat kita di depan banyak orang. Tetapi, apabila di hadapan banyak orang, ia tidak mendengarkan kita juga, berarti hati dan pikirannya tidak sejalan dengan kebaikan dan kebenaran. Ia tidak menerima Tuhan sebagai penyelamat. Mungkin kita mempunyai pengalaman menegur, tetapi kita juga melihat isi dari teguran kita kepada orang lain. Apakah kita juga menegur dengan kasih kepada Tuhan dan sesama, atau kita menegur tanpa memberikan solusi yang berguna bagi perkembangan iman umat? Karena ternyata, ada dosa atau kesalahan yang disebabkan oleh pembiaran orang yang melakukan dosa. Kita tidak dapat menjadi pribadi yang membiarkan kejahatan terjadi. Maka, ketika kita tidak respek kepada kebaikan dan kebenaran, maka sikap tidak peduli itu merupakan dosa. Mengapa demikian? Karena ketika kita membiarkan, berarti kita melindungi, dan itu disebut dengan dosa personal. Maka, tugas kita untuk mengingatkan diri dan orang lain itu diperlukan, karena efeknya bukan hanya pribadi, tetapi juga sosial. Maka, ketika kita menasihati orang yang berbuat dosa, berarti menghadirkan berkat, karena berkat itu bukan hanya pribadi, tetapi juga berkaitan dengan banyak orang. Tuhan berpesan bahwa 2 atau 3 orang berkumpul dan mendasarkan diri pada Kristus, maka Tuhan akan hadir. Kebersamaan menjadi salah satu cara meraih berkat dari Tuhan, seperti saat merayakan Ekaristi. Semoga Tuhan memberkati. Amin.